Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita melanjutkan dari kajian kita sebelumnya, yaitu mengenal dengan lauk pauknya Rasulullah SAW. Yang mana bab berikutnya yaitu bab ke-26 menjelaskan tentang wudhunya Rasulullah SAW. Di sini menyatakan Rasulullah SAW tidaklah melakukan berwudhu ketika hendak makan. Adapun para alim ulama banyak memberikan jabaran di dalam kitab hadis yang lainnya, kitab Kutubus Sittah. Di situ banyak sekali tertulis bahwasanya Rasulullah SAW melakukan wudhu. Namun wudhu yang di sini yaitu wudhu ketika dikerjakan di dalam sholat. Adapun wudhu yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Kutubus Sittah yang lainnya dari gurunya dan gurunya menyatakan bahwasanya yaitu cuci tangan. Adapun jika lauk tersebut dalam keadaan dibakar, maka Rasulullah SAW di dalam hadis lainnya membasuh muka beliau. Wallahu a'lam. Dan di sini yang kita bahas kemarin dari bab ke-26 yaitu wudhu yang dimaksud di sini lebih garis besarnya yaitu wudhu yang dikerjakan ketika hendak menunaikan sholat. Wallahu a'lam. Dan adapun jika seseorang berwudhu ketika hendak mendatangi makanan dengan berwudhu, itu pun di dalam kitab Taurat dijelaskan bahwasanya itu adalah memberikan keberkahan dan berwudhu setelahnya memberikan juga keberkahan. Di sini kalau kita memahami dalam arti wudhu yang ketika menunaikan sholat, tentunya itu kita berwudhu dengan sempurna. Namun para alim ulama banyak memberikan riwayat-riwayat hadis, rawi-rawi hadis itu dengan berdasar rentetan sanad hadisnya, maka mengatakan wudhu di sini adalah membasuh tangan. Wallahu a'lam. Adapun jika kita menunaikan wudhu, tentunya itu lebih baik. Karena ada hadis qudsi yang menceritakan siapapun yang menjaga wudhunya, tentunya ada jaminan Allah menjaga dirinya. Jika ada suatu musibah ataupun bala mendatanginya dan dia menjaga wudhu, maka salahkanlah zatnya Allah. Jika kita ingin jauh dari permasalahan hidup dan lainnya, maka amalan yang terpenting yaitu kita menjaga wudhu. Menjaga wudhu, batal wudhu. Memang itu berat teman-teman, kita menjaga wudhu. Tapi jika kita sudah diberikan Allah taufik kemudahan, alhamdulillah kita dijaga, ada penjagaan yang khusus Allah berikan di dalam hadis qudsinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita yaitu mengenai doa Rasulullah SAW sesudah makan maupun sebelum makan. Sebelum kita memulai, seperti biasanya kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita melanjutkan yaitu bab ke-27 tentang doa Rasulullah SAW sebelum dan sesudah makan. Babu ma ja'a fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am wa ba'dahu ma yafra'u minhu. Bab menjelaskan tentang doanya Rasulullah SAW sebelum dan sesudah makan. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bercerita, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa qarraba ta'aman
alam ara ta'aman kana a'tama barakatan minhu awwala ma akalna wala akala barakatan fi akhirih. Faqala ya Rasulullah kaifa hadha? Qala inna zakarna Allahu inan akalna summa qa'ada man akala wa lam yusamma Allahu ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Pada suatu hari kami berada di rumahnya Rasulullah SAW, maka beliau telah menyuguhkan suatu makanan. Aku tidak mengetahui mana yang paling banyak keberkahannya pada saat kami memulai makan, dan tidak juga kami mengetahui sedikit berkahnya yang mana dikala di akhir dari kami makan. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya telah mengunjungi dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW telah menyuguhi makanan yang mana mereka tidak mengetahui mana makanan yang lebih banyak diberikan keberkahan dan di akhirnya yang lebih sedikit dalam keberkahan. Abu Ayyub bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara hal ini bisa terjadi? Di sini Rasulullah SAW menyuguhkan yaitu makanan dan memberikan suatu hal suatu pertanyaan mengenai keberkahan di dalam makanan. Wallahu a'lam. Dan Abu Ayyub bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana cara hal ini bisa terjadi? Yaitu keberkahan tadi banyak di awalnya keberkahan dan sedikitnya keberkahan di dalam akhir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kami membaca nama Allah atau memuji dari Allah waktu akan memulai makan. Kemudian duduklah seseorang makan tanpa menyebut nama Allah, maka makanan tersebut telah disertai oleh syaitan. Jadi di sini ketika seseorang makan, maka hendaklah dia memulai makanan tersebut dengan memuji asma Allah. Namun jika ada datang seseorang tidak membawa suatu pujian kepada zat Allah, maka dia telah membawa satu teman, yaitu dengan teman syaitan. Wallahu a'lam. Di sini membuktikan bahwasanya agama Islam ataupun agama yang rahmatan lil alamin ini telah memberikan suatu aturan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita diatur sedemikian rupa, jika kita mentaati dari aturan-aturan tersebut, tentunya akan memberikan kepada diri kita yaitu banyaknya keberkahan. Wallahu a'lam. Ini baru di dalam cerita makan. Namun jika kita menunaikan dengan hal lainnya, maka banyak akan menimbulkan keberkahan-keberkahan. Di sini menunjukkan pentingnya suatu hal yang dimulai dengan menyebut asma Allah. Diriwayatkan oleh Qutaibah dari Ibnu Luhai, dari Yazid bin Abu Habib, dari Rashid bin Jandal al-Yafi'i, dari Habaib bin Aus yang bersumber dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah SAW, idza akala ahadukum, jika kalian makan, fanasya an yazkurullaha ta'ala ala ta'ami falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang dari kalian makan, akan tetapi ia lupa untuk menyebut dari nama Allah atau menyebut asma Allah atas makan tersebut, maka hendaklah ia membaca doa sebagai berikut, yaitu bismillahi awaluhu
wa akhirahu. Sehingga dia memuji, ya Allah, bismillah, dengan menyebut namamu dari mulainya saya awal makan hingga akhirnya makan. Tentu itu telah membuat suatu keberkahan kembali dan telah tidak membawa syaitan. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Yahya bin Musa dari Abu Daud dari Hisham ad-Distiwai dari Budail al-Akili dari Abdullah bin Ubay bin Umair dari Ummu Kulsum yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Salamah radhiyallahu an bercerita, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am wa qala udnu ya bunayya fasamillah ta'ala wa qul biyaminika wa qul mimma yalika. Ia berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebetulan padanya ada makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anakku, mari dekat kemari. Lantas sebutlah nama Allah Ta'ala dengan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang berada di dekatmu." Jadi makanlah yang berada di dekat engkau, karena seluruh sudah ketentuan Allah dan diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita ini diatur oleh agama sedemikian rupa di dalam kalbu kita, lisan kita, seluruhnya telah ada aturannya di dalam agama. Sehingga potong kuku, potong leher, potong lainnya pun dalam aturan-aturan Islam telah sempurna diatur, hanya kita tinggal melaksanakan dan menunaikannya. Dan lebih mudahnya lagi, para alim ulama telah merangkum suatu kitab, yang mana kitab-kitab tersebut telah dibagi-bagi jika kita mau betul-betul ingin mengamalkan apa yang telah diperintahkan dalam agama. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Sabah Al-Hashimi Al-Bashri dari Abdul A'la dari Ma'mar dari Hisham bin Urwah dari bapaknya yang bersumber dari Umar bin Salamah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, telah kita dengarkan beberapa hadis tentang doa Rasulullah SAW mengenai doa di awal ketika hendak beliau makan. Beliau memuji dengan asma Allah, yaitu untuk mendatangkan sumber-sumber dari banyaknya barokah. Alhamdulillah, sedikit banyaknya kita sudah mengetahui, tinggal kita untuk mempraktekannya sehingga Allah berkahi dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salahnya, mungkin bisa diberikan komentar-komentar yang positif, yang memberikan motivasi kepada diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.